Cerita kronologi kasus Vina yang viral di media sosial setelah filmnya diangkat ke layar lebar. Film Vina Sebelum 7 Hari merupakan film yang diangkat dari kisah nyata. Kasus asli film Vina terjadi di Cirebon pada Agustus 2016. Sama seperti filmnya kali ini, kasus Vina tersebut viral lantaran beberapa pelaku masih buron hingga saat ini. Kasus Vina yang telah terjadi 8 tahun yang lalu ini melibatkan anggota geng motor. Polres Cirebon Kota berhasil menangkap 8 dari 11 pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun 3 pelaku lainnya termasuk Egy dan dalam pembunuhan masih belum berhasil ditangkap. Awalnya kasus ini dianggap sebagai kecelakaan. Kasus tersebut berubah menjadi kasus pembunuhan setelah keluarga melapor ke polisi karena pengakuan seorang teman Vina bernama Linda. Linda diduga kerasukan arwah Vina dan menjabarkan kronologi detail kematian temannya itu ke pihak keluarga. Mendengar pengakuan Linda, pihak keluarga menyadari ada kejanggalan di balik kematian putrinya. Pasalnya, ponsel dan kendaraan Vina tidak hancur, padahal Vina disebut mengalami kecelakaan parah. Hal ini semakin mendorong keluarga untuk memperkarakan kasus ini. Mengutip situs Humas Polri, Vina ternyata merupakan korban pembunuhan dan meruda paksa sebuah geng motor yang terdiri dari 11 orang. Mirip seperti pengakuan Linda, Vina diruda paksa secara bergilir dan disiksa bersama kekasihnya Eki. Kasus pembunuhan dan ruda paksa tersebut kemudian ditangani oleh Polres Cirebon Kota. Setelah melalui serangkaian penyelidikan, sebanyak 11 anggota geng motor ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Pengadilan pada Mei 2017 menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada 7 pelaku, yaitu Jaya 23 tahun, Suprianto 20 tahun, Eka Sandi 24 tahun, Hadi Saputra 23 tahun, Eko Ramadhani 27 tahun, Sudirman 21 tahun, dan Rivaldi Aditya Wardana 21 tahun. Satu pelaku lainnya yaitu Saka batal menerima hukuman penjara 8 tahun karena masih di bawah umur. Sayangnya 3 tersangka termasuk Egy alias Perong masih buron. Egy diduga menjadi otak pembunuhan Vina dan Eki. Menurut kepolisian, motif Egy merencanakan pembunuhan itu karena dirinya jatuh hati pada Vina. Peggy alias Perong atau Perong yang merupakan kuli bangunan itu sudah 8 tahun jadi buronan dan pada akhirnya bisa ditangkap di wilayah Bandung beberapa waktu lalu. Berikut ini adalah deretan fakta baru kasus pembunuhan terhadap Vina. 1. Peran Peggy. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan Peggy berperan menyuruh rekan-rekannya mengejar Vina dan Eki saat keduanya sedang berboncengan sepeda motor. Kedua, Peggy otak pelaku pembunuhan dan sering lempari batu ke geng lainnya. Direktur Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Surhawan mengatakan Peggy punya kebiasaan kerap melempari geng motor lain dengan batu. Ketiga, Peggy gelengkan kepala saat konferensi pers. Dalam konferensi pers kasus tersebut, Peggy terpantau beberapa kali menggelengkan kepalanya saat polisi menjelaskan soal perannya dalam pembunuhan itu. 4. 2 DPO lainnya ternyata fiktif. Ini alasannya. Polisi diketahui selama ini menyebut bahwa ada 3 DPO pembunuhan Vina yang sudah buron 8 tahun. Ketiga DPO itu yakni Peggy, Dani, dan Andi. Seusai Peggy ditangkap, polisi lalu mengungkapkan bahwa 2 DPO lainnya ternyata tidak ada atau fiktif. Kombes Surhawan mengatakan DPO bernama Dani dan Andi itu tidak ada. 5. Cara Peggy hindari polisi selama 8 tahun. Terungkap bahwa Peggy memang kerap bepergian Cirebon ke Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Saat di Bandung, Peggy tinggal di sebuah kontrakan daerah Bandung bersama ayah kandungnya. Selama itu pula, Peggy diduga menyamarkan identitasnya dengan memakai nama Robi Irawan. 6. Peggy teriak merasa difitnah. Saat konferensi pers berlangsung, Peggy tiba-tiba bernada tinggi menyatakan bahwa dirinya difitnah dan jadi kambing hitam dalam kasus tersebut. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Ini fitnah, saya rela mati, kata Peggy. Selain itu, Peggy juga menyatakan bahwa dia bukan pelaku ruda paksa. Saya tidak pernah sama sekali melakukan ruda paksa, ujar Peggy.
7. Polisi punya saksi kunci. Kombes Surawan menanggapi soal pengakuan Peggy yang merasa difitnah dalam kasus tersebut. Surawan menjelaskan pihaknya sudah tidak mengejar mengakui pelaku. Dia mengklaim polisi sudah memiliki saksi-saksi kunci yang membuktikan bahwa Peggy merupakan otak pelaku pembunuhan. Jadi kami tidak memperhatikan lagi terhadap keterangan PS. Yang penting kita sudah mengumpulkan saksi-saksi kunci dan keterangan sudah kita minta, ujar Surawan. Jadi kira-kira ada berita apa lagi yang terbaru nanti kita yang akan datang yang terbuka, kira-kira kasus Vina ini akan terus berlanjut atau tidak, atau barangkali nanti ada kasus-kasus baru atau bukti-bukti baru yang akan terbuka, guys. Ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, dan share.